Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Loyo-loyo semua saya dengar ini. Jamaah. Yep. Ye. Yeay. Hmm, ya. Oh, jamaah. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah. 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 Itu ya. Masya Allah. Oh, tetangga aku itu di Barukang itu, jamaah. Beda berapa rumah dengan rumahnya orang tua itu. Jamaah. Iya, ku ingat gitu dong. Gara-gara tadi ada cerita tentang Coto, Coto Barukang. Jadi bedanya itu Pak Mahir, makanan di Hertas ini dengan makanan Barukang sama-sama banyak, tapi bedanya adalah di Barukang itu makanannya murah-murah, murah-murah makanannya. Iya. Dan kuah makan orang Barukang itu, kuah utara, kuah sekali jajang, banyak sekali cemilang. Makan kapan tak Hmm. 5 kali, 6 kali. Iya kan, pagi-pagi itu biasa orang kalau bukan bubur ayam, bakwan bahkan itu pagi-pagi memang itu dihantam. Luar biasa kalau di sana. Hmm. Sore Ada juga pentolan pasar lagi. malamnya, Pak. Pasar malam juga, pasar Jalan apa Ciduk lagi ya. pasar malamnya? Iya, pasar Ciduk Pasar lagi. Cidu, Pasar Cidu. Iya, pasar Ciduk. Malam itu, maghrib Ada ke itu di malam. berita nasional itu. Pagi-pagi makan bakso, Pak. Seheran juga. Ya, bakso juga. Bakso Bakso jadi pagi-pagi. sarapannya, Bang. Kalau saya Ya, pagi-pagi makan sop saudara. baik. Luar biasa ya. Itu di situ kalau makanan itu apa nah bilang orang kuat makan orang di sana dan murah memang makanan di sana sangat murah dibanding Hertasning, Black Canyon, Ratu Gurame, Iya. apalagi karena Karma. iya, banyak sekali situ memang kan tapi deh. Kalau istriku Pak orang utara Jalan Ujung. Oh, Jalan Ujung, Kuah dekat Jalan makannya. Bandang ya, dekat Jalan Kuah Bandang itu ya. makannya. Suka suka pukul suamina. Umur 11 tahun. Bahayanya, nah lapar ke istrinya. Rencana tiga, tapi belum ada ini karena mau di SMA. Bahayanya deh. Kastaki makanna. Gua lagi makan kan. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ih, jika dia itu Jalan Ujung pendek ji. Banyak banyak juga nasi kuning itu, nasi kuning malam-malam itu di sana. Biar Ada malam-malam nasi nasi kuning kuning ji. ya. Iya, dan Ada seterusnya. Sahra. Warkopnya situ. Ya, kalau saya di sini kapan Jami mengajar di kita curhat-curhat mau di. Iya, Ah. pertemuan pertama Pak. Oh begitu Santai-santai pertemuan Maki. pertama. Bagaimana Kedua kalau Gasmi Pak. pertemuan Ah, kemarin-kemarin bagaimana Pak Mahir? Kemarin-kemarin serius mungkin ya kalau agak kemarin-kemarin ya. serius Pak, agak serius juga ada juga santainya. Oh Cuma begitu ya. tidak seperti begini Pak, tidak seperti begini, tidak komunikatif sekali. Oh Saking begitu. Moji Tadi dulu juga, Pak. itu dosennya selalu mau bahasa Arab. Nah kata ini bahasa Mangkasar aja. Oh begitu. Oh gitu. Oh banyak aneh ya dikasih keluar ya. Lafal-lafal Arab ya. Ayat, Adis hadis. Pak, Adis. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Dan tahun ini kalau tidak salah beliau itu pensiun ya. Pensiun. Jadi memang Hmm. memang sesepuh memang itu beliau. Tapi semoga keluar profnya. Kalau keluar profnya itu beliau berarti tambah lagi 5 tahun. Tambah Hmm. sampai 70 Itu tahun kalau kalau Prof prof. Pak, kalau Prof Hmm. Pak misalnya tambah 5 tahun, setelah 5 tahun hilang mi Profnya. Sebenarnya hilami profnya. Sebenarnya Itu hilami apa? profnya. Injo Tapi biasa itu di kalau mas, kita masih panggil Kiprop toh, masih panggil iya Kiprop. Nah. itu di masjid saya lihat. Mana dokter nak kena, Prof masuk ki Prof. Saya bilang tidak bos, tidak ada pangkat akademik di luar eh, akademik. Di kampus itu berlaku pangkat akademik. Kalau di luar itu apalagi di masjid Pak Haji paling tinggi, Ya, paling itu terhormat tahu di. tahu betul. Idealnya begitu tahu Pak Mahir. Idealnya Iya, toh. Tapi orang idealnya. Indonesia itu namanya bakal lebih ki. Suka ki Ya betul. muliakan orang. Toh, Iya, betul. menghormatin. Pakai panggil-panggil begitu nih. Iya, Betul. begitu. Jadi ada memang ideal, tetapi ada juga kearifan lokalnya orang itu dihormati begitu. Nah, seperti ini saya panggil Ustaz Anda semua ini.
Yang penting kalau masuk di UIN itu ustaz nih semua itu, ustazah. Ya kan, Oh, siap-siap baca doa apa dan sebagainya. Iya, iya kan. Dari mana Ki? Alumni UIN. kalau saya memang Bisa Ki anu, bisa Ki imam. Ah, itu kan. Bisa Ki anu, mengaji. Ah, pernah, Mak. begitu, begitu. Doa Biar mana kedor. yang saya tahu, Pak? Pak, Yang pernah mana semua yang saya Bu? lakukan saya. Pernahkah Oh, jadi imam? Pernahkah jadi ustaz, ceramah? Pernahkah oh jadi gitu. makmum? Oh gitu. Oh, iya, 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 Pernahkah iya. jadi Saya, pembaca doa? oh, Doa apa, Pak? Doa Bukan doa makan. doa doa berkendara. Misalnya supaya Oh, mau pergi touring naik motor. Saya doanya. oh, kalau oh, makan no, no, no. Bismillah majreha wal mursaha. Oke, oke, oke. Komunitas apa motor tak, Pak Mahir? Kalau di UIN itu ada NMAX. Kalau kita apa? Ikatan Motor Besar Indonesia, Pak, atau disingkat IMBI. Oh, yang motor besar ya. Pesertanya Motor besar. 400 cc ke atas. Oh, yang besar-besar. Iya, tidak menerima Ya, penjual ikan. ya BMW. Oh, ada tuh BMW Ya, apalagi tuh kemarin. Ada yang mahal itu juga Royal. BMW, Royal, Versys, Royal Royal ya. Enfield, Royal iya, bisa juga Royal, Honda. Royal. Royal Enfield bisa, Pak, 500 cc dia. Ya, Royal ya. Itu Royal Royal lebih 1000, Pak. lebih mahal anunya kapan itu secondnya daripada asli anunya barunya. Iya, Pak. Gimana kalau kita piturin-turin, Pak, Malino? Diterima aja kalau Royal kah? Diterima jadi. Iya, diterima. Oh nanti biasa-biasa pipain kalau begitu. Wajah Oke. ada villa di Malino, Pak. Ada villa di Malino. Oh, Jangan hai, salah-salah gitu gitu. Pak. Anak muda Jangan semua atau salah-salah bawa istri gampang. tahu kalau Iya, ke iya. Malino atau Bisa, bawa cari. istri. Jangan Pak, nah, jangan salah-salah gitu Pak. Oh gitu. Di Oh iya, sana, iya. Pak, kita kuliah. Toh, Oh, Bapak yang bawa materi, saya yang tunjuk-tunjuk teman-teman yang mau ditanya. Kasih memi oh, pertanyaan susah-susah. oh begitu. Oh iya, 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 Pak. iya. Oke, Ada di oke. aplikasinya Pak Mahir. Kalau saya, Pak, tidak ada pasnya. Kalau ditanya, Kak, biar susah. Tidak ada pasnya. Ada aplikasi AI. Oke, siap, siap. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Mantap. Oke, kita sedikit lanjut lagi karena sudah jam 9 ini. Tidak terasa 1 jam sudah lewat. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Sebelum kita mulai, saya minta tolong Ustaz Mahir untuk pimpin doa. Saya itu kalau mengajar suka berdoa dulu, ya. Entahlah kalau kemarin-kemarin sebelum dimulai langsung saja atau berdoa. Kalau saya suka mengawali supaya berkahnya, apalagi tadi disinggung, mungkin Ustaz Mahir bisa Mahir Zain, Mahir Nagah untuk memimpin doa teman-temannya sebelum kita. Dan ini berganti-ganti ya. Minggu depan ada lagi yang pimpin doa. Jadi tidak boleh double. Kecuali sudah berputar, double lagi. Ya, oke. Silakan Ustaz Mahir, waktu dan tempat untuk memimpin doa disilahkan. Ya, di mana ini? Malino, Malino, Malino. Oh, Ustaz Mahir. Malino. Doa, doa, doa. Sampai Oh, midi doa, Mali. sorry, ya, ya. Baru buka anunya, baru buka ya. Diam semua, saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabb yang maha mengetahui, limpahkanlah hikmahmu kepadaku. Mudahkanlah aku memahami pelajaran. Lapangkanlah hatiku untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Dan jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak membawa kebaikan. Jadikanlah ilmu ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sudah, Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Nah, ini kita sudah singgung-singgung materi ini tentang Al-Quran ini. Karena Al-Fatihah itu sudah bagian dari Al-Quran. Ini langsung aplikasi. Ya, aplikasi. Kenapa kalau berdoa kita baca Al-Fatihah? Ya kan? Sedikit-sedikit sholat juga Al-Fatihah. Ya kan? Apalagi?
mengirimkan doa kepada almarhum, misalkan ya, almarhum almarhumah kalau taksiyah, apa biasa dikirimkan itu biasa? Al-Fatihah. Kalau ada penceramah, mari kita Al-Fatihah. kirimkan almarhum Al-Baqarah. Wah, panjang sekali. Iya kan? Tapi kalau Al-Fatihah sama-sama orang semua. Al-Fatihah sama-sama Saya semua. jawab, Pak. Saya jawab, Pak. Ya, apa jawabannya? Silakan. Yang pertama, karena Al-Fatihah itu adalah umul kitab atau Apa induk artinya umul Al-Quran. kitab itu? Induk Al-Quran. Begitu. Nah, surah Al-Fatihah mengandung inti dari ajaran Islam seperti tauhid, permohonan petunjuk, dan doa untuk kebaikan. Dengan membacanya, doa kita dianggap memiliki pembuka yang penuh keberkahan. Yang kedua, memuji Allah sebelum meminta. Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Hmm. pengakuan terhadap keesaan Allah. Dalam adab berdoa dianjurkan memulai dengan memuji Allah sebelum Oh, baru tadi memohon tidak. Ceh, sesuatu. tadi tidak memuji sih langsungan. Ya Yang Allah ketiga, berikanlah. yang Eh, ketiga jangan dulu. berfungsi Tadi sebagai tadi pembuka silangsungannya gitu. keberkahan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Berfungsi sebagai pembuka keberkahan. Al-Fatihah dikenal sebagai surah pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka. Membacanya dianggap sebagai cara untuk membuka pintu rahmat Allah dan mempermudah terkabulnya doa. Yang keempat, permohonan hidayah dan keberkahan. Isi Al-Fatihah adalah permohonan petunjuk dan jalan yang lurus. Ini merupakan inti dari semua doa. Meminta Allah membimbing dan memberkahi usaha kita. Yang kelima, yang terakhir, tuntunan ulama. Banyak ulama menganjurkan membaca Al-Fatihah sebelum dan doa karena dipercaya memperkuat doa dan mendatangkan keberkahan. Terima kasih. Pak Mahir ini jawab pendapat pribadi, Google atau menggunakan AI ini atau apa ini? Ah, ini Pak, catatan dengan dibantu Google sedikit. Iya iya iya, kan lancar sekali saya lihat ini. Iya 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 Eh, iya. Oke, lancar Pak, lancar. iya makanya dari mana? Itu mungkin pendapat-pendapat. Tetapi Nabi bersabda. Saya mengutamakan dulu pendapat-pendapat Nabi dulu ya. Nah, itu Ya, bisa juga bisa terima pendapat dari Pak Mahir, itu terinspirasi dengan Nabi. Nabi bersabda, jangan bahasa Arabnya di, kalau bahasa Arabnya nanti dibilang bahasa Arab sering. ya, Nah, ya. Nabi bersabda, sebaik-baik zikir, ya, afdalnya zikir, la ilaha illallah. Kemudian Nabi menjawab dan menambahkan, sebaik-baik doa, afdalnya doa, alhamdu al-fatihah. Jadi doa yang terbaik, Anda tidak hafal doa ini, doa ini, bahkan berkendara bisa juga baca Al-Fatihah Pak Mahir, ya. Iya. Bisa Pak. Makanya biasa orang kalau sholat itu biasa menutup Al-Fatihah, ya kan? Tadi Fatihah. Cuma tadi betul Pak Mahir. Ini adalah pujian. Tadi Pak Mahir lupa mungkin memuji dulu Allah ya sebelum berdoa ya. Silan Iya sungkem. Pak, iya Pak. Ah, Nah, betul, memuji Allah dan juga ingat, kita sama-sama bersalawat dulu biasa. Kalau biasa berdoa orang bersalawat ya, ada salawatnya. Jadi pujian kepada Allah kalau salawat itu pujian kepada kekasih Allah, kekasih Allah. Ya kan? Nah, kita pun adalah seorang orang tua, kalau anak tak dipuji pasti kita kena. Itu anak gagahnya pasti bisa kita langsung kan, siapa dulu dong bapaknya, Pak Mahir. Iya biasa begitu kan? Langsung kita kena. Sebaliknya, anak tak dipukul, anak tak dianu, kita juga tersinggung. Makanya ketika kita memuji Nabi Muhammad, mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad, berarti itu juga otomatis kepada Allah ya. Begitu, bagus. Jangan dulu. Di posisi saya ini hujan keras. Apakah suara saya ini kedengaran atau putus-putus? Tabe. Dengaran, Ji, Pak. Jelas ya, tidak putus-putus ya. Pak. Oke, lanjut, lanjut. Ah, di pertemuan awal ini saya berikan tips berdoa menggunakan Al-Fatihah. Ada 4 cara berdoa menggunakan Al-Fatihah. Cara pertama, seperti yang dikatakan tadi Pak Ustaz Mahir, ditutup dengan Al-Fatihah. Doa kita ditutup dengan Al-Fatihah. Silakan berdoa, 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 memuji Allah dan seterusnya, ditutup dengan Al-Fatihah. Cara pertama. Cara kedua, oke,
Doanya tidak ditutup dengan Al-Fatihah, tetapi diawali dengan Al-Fatihah. Jadi sebelum kita berdoa, baca dulu Al-Fatihah. Berdoa nih, bla bla bla. Nah, di penutup tidak ada nih Al-Fatihah. Itu cara kedua. Cara ketiga, ini cara kedua seperti Guru Tafarid Wajidi di Mangkoso. Kalau cara ketiga ini di utara biasa digunakan Guru Taharisa, pesantren An-Nahdhah. Itu caranya Al-Fatihahnya dibagi dua. Pembuka itu pertama itu ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian baca doa, iya kana budu wa iya kana stain, baca mi doa, bla bla bla. Kemudian menutup ayat ke-6 sampai terakhir. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Nah, itu cara ketiga. Cara keempat, di awal Al-Fatihah 7 ayat, di akhir Al-Fatihah 7 ayat. Nah, jadi ada empat cara ya. Ini yang saya lihat empat cara yang dilakukan oleh ulama kita ya dalam prakteknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih ustaz dan ustazah semua, silakan pilih kira-kira yang mana Anda mau amalkan. Bisa empat-empatnya bergantian, boleh. Ya. Bisa satu dipilih, boleh, ya. Saya hanya memberikan pendapat-pendapat. Saya tidak suka mengklaim yang mana pendapat paling benar, tidak suka. Sama kalau sholat, mau bismillah, bismillah, tidak bismillah, atau sir, jahar, kunut atau tidak kunut, silahkan. Yang penting ada dalilnya, oke, ada ayat, ada hadisnya, oke, silahkan. Yang penting Anda sholat, itu intinya. Kalau tidak sholat, ya itu bahaya itu. Ya, nah ini juga, silahkan pilih Al-Fatihah mana yang Anda gunakan. Ya, di pertemuan awal ini saya berikan penguatan. Al-Fatihah itu betul, kuncinya doa, penghulunya doa, bosnya doa. Oke, Anda tidak tahu mau doa apa, silahkan baca Al-Fatihah, berdoa, insya Allah. Itu sudah luar biasa itu. Mempercepat dikabulkan doa. Ya, Alhamdulillah. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, Al-Fatihah itu sakit utamanya. Ya, ya Pak Ustaz Muzayyid, Ustaz Mahir dan semuanya ibu-ibu ini yang yang cantik-cantik semua yang baik hati. Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai doa, bisa dijadikan bukan doa. Apa itu? Apa itu? Nah, bagaimana caranya? Apa maksudnya? Al-Fatihah dijadikan doa dengan Al-Fatihah dijadikan bukan doa. Kalau tadi kita baca Al-Fatihah, mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, udah kentar tangan saya. Oh, mengangkat tangan berarti menjadikan Al-Fatihah sebagai doa. Nah, kalau tidak mengangkat tangan berarti menjadikan Al-Fatihah bukan doa atau dalam kurung zikir. Menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir. Jadi terserah kita. Ya, saya mau Al-Fatihah sebagai doa karena ada memang harapan saya. Saya mau zikir, penguatan batin, penguatan spiritual. Al-Fatihah, saya mau baca Al-Fatihah dengan tasbih. Al-Fatihah saya 10 kali, 5 kali, 20 kali. Boleh, boleh, boleh. Ya, berarti tidak mengangkat tangan. Tetapi ada satu momen bisa menjadikan Al-Fatihah dua-duanya. Bisa Al-Fatihah sebagai doa, bisa Al-Fatihah sebagai zikir. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau tadi caranya jadikan doa, angkat tangan. Kalau jadikan zikir, tidak angkat tangan. Sekarang ada satu hal, kalau menjadikan Al-Fatihah bisa dua-duanya. Ketika dibaca, two in one, two in one. Bisa sebagai doa dan bisa juga sebagai zikir. Bagaimana Pak Mahir? Ada kira-kira di Google? Tidak ada di Google. Biar bagaimana pintarnya di Google itu tidak ada, Pi. Nah, tahu Pi Google itu. Bagaimana? Ustaz Musayid, Ustazah Rada, Henny, Ibu Henny, Ustazah Husna, dan Ibu Yulia, bagaimana? Kapan Eh, kira-kira itu? saat sholat mungkin Ustaz. Betul sekali. Husna. Husna artinya kebaikan, banyak kebaikan. Bagus, bagus. Ketika kita sholat, bacaan Al-Fatihah yang dibaca two in one. Itu sebagai zikir, penguatan batin, dan itu juga sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Apalagi memang didahului dengan berwudu, ya kan? Masuk rangkaian sholat.
Makanya tidak sah sholat kita, tidak baca Al-Fatihah. Luar biasa itu. Ada hafiz Al-Quran. Dia baca Yasin, tapi tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana? Batal. Hafiz Al-Quran. Sholatnya baca Al-Baqarah. Dia tamatkan Al-Baqarah. Tidak baca tidak baca Al-Fatihah. Batal sholatnya. Biar 1000 rakaat. Batal. Luar biasa itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu tidak boleh dipandang enteng. Ya. Masya Allah. Bahkan baca semua Al-Quran. 113 surah. Kecuali Al-Quran. Jadi dia baca Al-Baqarah sampai An-Nas. Tetapi tidak baca Al-Fatihah. Maka batal. Misalkan ini Ustazah Husna, kemarin Anda kalau malam Jumat baca Al-Kahf, baca Al-Mul, baca Yasin, pagi-pagi baca Waqiah. Saya minta semua ini, Ustaz dan Ustazah semua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati ini, saya minta tolong. Kalau mengawali bacaan Al-Quran kita, mau baca Yasin kah, Al-Kahfi kah, apalagi Waqiah, Al-Mul, atau apapun yang kita baca, dan termasuk Ramadan, setiap mengawali bacaan kita, ya, jangan lupa Al-Fatihah dulu. Ada orang biasa selangsungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah. Selangsungan, langsung. Dia lupa. Mamanya itu dulu panggil. Induknya, inangnya dulu panggil. Al-Fatihah. Jadi sebelum itu baca dulu Al-Fatihah. Ramadan, sudah subuh Anda mengaji. Oke, silahkan. Al-Fatihah dulu, baru lanjut. Sudah duhur, kita lagi mengaji. Atau sudah tarwih mengaji. Jangan lupa, Al-Fatihah dulu. Baru lanjutkan lagi yang mana baca kita. Dan seterusnya. Jadi setiap kita mau mengaji, Al-Fatihah. Kita juga mau doa tadi, Al-Fatihah. Mau sholat, Al-Fatihah. Luar biasa. Jadi ini Al-Fatihah. Keberkahan Al-Quran semua ada di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Fatihah. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ada surah dan ada keberkahan yang belum pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelum Anda, wahai Nabi Muhammad. Ya kan? Yang lain mungkin mirip keutamaannya. Mungkin Al-Baqarah, Yasin, mungkin sudah ada mirip di Injil, Taurat, Zabur, dan beberapa suhuf lainnya. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran kitab suci. Kalau Taurat memang kitab yang banyak ya, kitab. Kalau suhuf itu wahyu dalam bentuk cuma lembaran. Itu ada yang mirip-mirip. Tetapi Al-Fatihah ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya kecuali engkau ya Rasulullah. Turunkanlah Al-Fatihah. Dan ini adalah salah satu surah, satu-satunya surah yang turun 2 kali. Turun di Mekah dan turun juga di Madinah. Bayangkan, coba ya. Al-Baqarah itu hanya turun di Madinah. Surah Quraisy itu turun di Mekah. Ya, begitu. Nah, makanya kemarin Anda kan pelajari ya. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ya, sudah pelajari itu. Siapa pemateri kemarin itu? Makkiyah Madaniyah siapa? Atau dilupa Mia? Siapa pemateri Makkiyah Madaniyah? Siapa Usna? Saya, Pak. Ah, ya Pak Ustaz Mahir, ya kan? Ada ayat yang Iya, turun Pak. di Mekah, ada ayat turun di Maka Madinah. ya. Ya, Iya, Pak. begitu Ustaz Mahir. Begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi ini Al-Fatihah, 2 riwayat mengatakan ada Al-Fatihah turun kepada Nabi di Mekah. Dan ini riwayat Sahih. Riwayat Sahih yang lain mengatakan di Madinah pernah juga turun Al-Fatihah. Pertanyaannya, ini 2 riwayat sama-sama Sahih. Kalau begitu, di mana turunnya Al-Fatihah? Apakah di Mekah apa di Madinah? Kalau pertanyaannya apakah di Mekah apakah di Madinah, itu masih pertanyaan orang awam. Tapi orang mufassir kita menjawab. Karena ini riwayatnya sahih dan benar dari Nabi, kalau begitu jangan penggal-penggal. Jangan penggal-penggal. Kalau begitu yang jawaban benarnya adalah Al-Fatihah. Saking dahsyatnya Al-Fatihah pernah turun di Mekah. Dan pernah juga di lain waktu beberapa tahun kemudian
turun di Madinah. Saking memiliki keberkahan yang sangat luar biasa fantastik. Nah, begitu ya. Al-Fatihah. Itu kehebatan dari Al-Fatihah. Dan banyak lagi kehebatan-kehebatan Al-Fatihah lainnya yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya memiliki kitab yang luar biasa Al-Quran. Kita harus bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad bersyukur seraya mengucapkan Alhamdulillah? Kenapa? Nah, Ustaz Mahir tahu apa jawabannya? Kenapa? Siapa tahu Ustaz Mahir bisa jawab lagi nih. Kenapa itu kita harus bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad, termasuk dapat Al-Fatihah, dapat Al-Quran, bersyukur. Nah, jawabannya adalah ya, umat yang pertama masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, karena kita punya nabi, nabi yang pertama masuk surga. Nah, jadi bukan Nabi Adam yang pertama masuk surga ya, sesuai dengan antrian. Nabi Adam, Idris, Nuhu, Isa, Isa baru 25, Muhammad. Tidak. Tetapi dalam riwayat dikatakan, Nabi yang pertama masuk surga adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ikut nabi-nabi yang lain. Ikut nih, antri di belakangnya. Karena Nabi kita pertama masuk surga, harusnya yang pertama masuk surga kan umatnya Nabi Adam. Tapi ini tidak. Karena Nabi kita yang pertama, kita umatnya Nabi Muhammad juga yang pertama, umat yang pertama masuk surga. Masya Allah. Ya kan? Dan salah satu istimewanya umatnya Nabi Muhammad itu cahayanya lebih banyak dibanding cahaya dari umat-umat yang lain. Bercahaya nunya. Mukanya, tangannya. Dalam riwayat dikatakan karena itu di salah satunya dibasui dengan air wudhu. Ya, dibasui dengan air wudhu. Bayangkan loh, Nabi Musa berdoa kepada Allah mau hidup kembali, mau diturunkan kembali untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ditolak. Tidak boleh, jangan mau ke Musa. Nabi mau ke kau, masa mau lagi jadi umat? Ya kan? Nabi ini tolak. Satu je Nabi yang diterima untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam. Nah, di akhir zaman kan, yang untuk Dajjal itu, untuk melawan Dajjal itu, Nabi Isa. Tetapi Isa nanti turun bukan sebagai Nabi, tetapi Isa turun sebagai umatnya Muhammad untuk memberantas Dajjal itu. Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita luar biasa ini ya. Umatnya Nabi Muhammad bercahaya, dapat Al-Quran, dapat Al-Fatihah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita bersyukur sebagai umat yang sangat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut materi saya ini sebelum kita masuk tentang rasam Al-Quran. Saya minta tolong untuk makalah berikutnya atau makalah-makalah lain ini, baik untuk semester 1 maupun nanti semester 2, makalah yang bagus dan berkualitas itu tentu Turnitinnya 24% ke bawah. Ya, kalau tesis sebenarnya itu 5%. Tapi biasa ada di toleransi. Ya, kalau S2 ada di toleransi, tapi kalau S3 ya 5%. Jadi kenapa harus Turnitinnya 24%? Ya, supaya Anda menghindari plagiasi, copy paste, ya, ya, tidak ada distingsi di dalamnya dan seterusnya. Kalau tidak begini, bikin makalah itu 5 menit selesai, Min. Ganti sampul, ganti nama, ganti logo, tulis NIM, tulis prodi apa, selesai 5 menit. Ya kan? Ini materi yang dibahas, pasti sudah dibahas sebelumnya. Makanya Turnitinnya itu 24% ya. Saya minta nanti makalah-makalah berikutnya dikumpul. Ini 2 hari sebelum presentasi boleh, atau 1 hari paling lambat boleh. Paling bagus 2 hari. Supaya kami baca dan kami juga turniting. Ya, saya akan turniting atau mau turniting sendiri boleh juga. Turniting sendiri boleh atau tidak boleh? Ya, tanya saya. Saya akan turnitingkan. Saya punya akun turniting gratis. Saya akan turnitingkan. Kalau di atas 24% istilahnya makalah itu, tesis itu, KTI, kayak karya tulis ilmiah itu kurang berkualitas.
Banyak copy pastenya, makanya 24%. Ya, nah, kenapa 20%? Pastikan ayatnya sama, hadisnya sama. Hadis kan tidak bisa dirubah-rubah, ayat juga tidak bisa dirubah-rubah, terjemahan juga tidak bisa dirubah-rubah, ya kan? Maka kita toleransi 24%. Nah, gitu ya. Dan ingat, poin kedua ini, sesuai pedoman KTI terbaru 2023. Husna, ada mi pedoman ta ini, pedoman KTI tak? Ada mi? Atau belum pi Keti? Iya, Ada mi iya Pak. panduan pedoman tak? Ada mi? Kalau dari S1 kemarin masih itu Jito Pak. Oh iya, yang UIN, iya itu Ji. Iya, Kirimkan teman-temannya yang lain juga. KTI yang iya, terbaru iya. 2023. Ya, iya Iya itu Pak. ya. Iya Ustaz. Kirimkan itu. Sudah mendelay, ya kan? Bagaimana sampulnya, daftar isinya sudah otomatis dan seterusnya. Footnote-nya, daftar pustakanya itu sesuai dengan template semua ya. Ya, tolong disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan, Ustaz? Karena ini adalah latihan, Tab, makalah itu tabel latihan. Ustaz. Kenapa, Husna? Nggak ada. Begini, begini Pak. Kami di Kesmas kemarin tidak pakai catatan kaki, tidak apa-apa Pak. Biar dia catatan kaki, inot tetap mendelay. Tetap Iya, mendelay. hanya memakai Mendeley, tidak Bisa, memakai bisa, catatan bisa, kaki. bisa. Memang di Oh iya, pedoman iya. itu bisa in note, bisa n note, ada in, ada n, bisa footnote boleh. Oh iya, Iya, yang penting ada referensinya dan mendelay boleh, boleh, boleh. oh iya, iya. Makalah kalau makalah khusus ini studi Quran bisa pakai catatan kaki, bisa juga pakai EndNote boleh, EndNote boleh. Yang penting mendelaynya, transliterasinya, transliterasi dan sebagainya diperbaiki, ya. Sesuaikan semua pedoman KTI dan KBBI tentunya, ya. Itu catatan saya. Kemudian ini, makanya saya katakan di poin ketiga sesuai dengan KBBI, yang catatan kedua tadi sesuai dengan KTI dan tata bahasa yang baik, ya. Banyak itu mahasiswa biar huruf besar, kapital, titik, apa, ada. Dipantau dengan dipantai. Yang mana itu berpisah. Dipantau dengan dipantai. Kalau dipantai, dipisah, dipantai. Karena itu kata benda. Dipantau, kata kerja, berarti bersambung. Itu namanya kata kerja pasif, ya kan? Itu harusnya itu ya. Karena biasa itu mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu konsentrasi. Kenapa saya katakan mengganggu konsentrasi? Saya misalkan begini, Ibu Henny. Ibu Henny ada misalkan teman tak atau junior tak yang chat ki. Assalamualaikum. Kakak, saya akan tulisnya di kolom chat ya. Kakak Nurheni, Kakak Nurheni. Nah, ada tulis nama tak begini di chat. Apalagi kalau masuk di piagam, Kakak Nurheni, begini yang tulis. Kira-kira apa jawaban tak Pak ini? Sebelum kita ladeni, kita chat dengan dia, kira-kira apa tanggapan tak Ibu Heni? Apakah biasa saja atau mengganggu konsentrasi atau marah ki atau apa? Silakan Ibu Heni. Eh, Kak Nurheni. Oh, berarti mungkin anggap biasa sih Pak, karena mungkin dia mau bertanya atau bagaimana Pak? Oh iya ya. Oke. Kalau ilmiah sekarang yang buatkan ki sertifikat, kalau ada yang buatkan ki sertifikat, eh, 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 bagaimana? Betul Pak. Bagaimana kalau ada yang buatkan ki sertifikat begitu? Dengan tulisan seperti itu yang tadi, Iya. Apakah yang pertama atau ini yang kedua yang saya tuliskan? Bagaimana kira-kira? oh yang Sertifikat seminar lah, apalah. Eh, di anu Pak, oh apakah salah, kita protes atau tidak? Atau Nurheni S, biasa-biasa saja? Sep, Nurheni, oh beda namaku Pak, Ah, bagaimana Seprot, tanggapan tak? Mengganggu konsentrasi kan? Mengganggu konsentrasi. Kenapa begini? Ya begini iya, nuku. Dan padahal ya, iya. Padahal mungkin cuma satu huruf, dua huruf itu ya. Sama juga kita kodong dosen atau nanti pembimbing atau penguji tak. Sebenarnya itu mungkin mau baca isinya tesis atau isinya makalah tak. Tapi pas kita baca, namanya membaca berarti dilihat. Ah, kenapa begini tulisannya?
Mengganggu misalnya konsentrasi. Hmm. Harusnya isinya mami dibahas, tetapi masa tulisan jadi bahas, S2 makin KW misalkan itu. Masa itu lagi dibahas? Harusnya kan isinya mami, materinya mami, buku apa yang Anda pakai, teori apa yang Anda rujuk, ya kan? Dan seterusnya itu mami. Tapi kenapa salah lagi? Transliterasi apa salah? Begitu ya. Ini contoh, ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu enteng, tapi dalam KTI karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis sampai disertasi bahkan artikel jurnal, ketika dibaca hal demikian, apalagi berulang-berulang, ya kan? Kalau 10 halaman, 5 halaman cuma satu atau dua, oke lah. Tapi kalau 10 kali, 20 kali, ya kan? Itu salah, terulang. Kok begini? Gitu ya. Jadi ini juga eh, penting. Namanya ini adalah makalah penelitian, berarti ini adalah berawal dari kata teliti, ya. Ingat saya tulis lagi. Penelitian. Penelitian berarti akar katanya teliti. Teliti. Penelitian tak nanti, laporan-laporan penelitian, tak tesis tak sebagai penelitian, makalah sebagai penelitian, karya tulis ilmiah secara umum penelitian, berarti harus teliti. Hurufnya, katanya, benar atau tidaknya, dan seterusnya, isinya, materinya harus kita teliti. Dan kenapa? Akan dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian 2 hari sebelumnya paling bagus. Paling mungkin kalau paling lama 1 kali 24 jam 1 hari sebelumnya. Yang juga 1 hari sebelumnya Ustaz. Pukul 23:50. Tak tidur mak itu kau, tidak bisa dibaca. Iya kan baru kita masuk pagi-pagi. Tidak sempat di turniting itu kau kalau begitu. Setelah subuh kita mungkin tidak sempat buka HP apa. Iya kan? Iya, bagaimana kalau begitu? Jadi bagus kalau 1 kali 24 jam lah ya. Atau bisa 3 hari, terserah. Tapi ini paling cepat ya, paling cepat. Itu baru supaya kita baca. Karena buat apa buat makalah baru tidak meeting, tidak dibaca. Kasihan itu kalau makalah dibuat oleh mahasiswa baru tidak dibaca. Ya kan? Dan seterusnya. Nauzubillah. Oke. Kemudian saya minta juga dalam bentuk Word, ada Word-nya. Karena kalau Turnitin itu biasa dalam bentuk Word. PDF-nya juga boleh. Karena siapa tahu teman-teman mau baca PDF-nya. Ada juga PowerPoint seperti saya sekarang ini membuat PowerPoint supaya ada inti-intinya boleh juga ya. Dan seterusnya supaya penulisan kita, makalah kita baik dan elok dilihat dan tentunya sesuai dengan cara kerja tafsir. Jadi dipoto baik-baik ini ya. Kesepakatan kita di awal sesuai dengan penulisan yang benar, isinya juga memang berkualitas dan seterusnya. Begitu ya. Ya, supaya apa istilahnya itulah makalah-makalah kita, makalah-makalah yang Anda buat semua ini berkualitas. Salah satu ciri berkualitasnya adalah minimal ciri-cirinya ini kurang lebih 6 ini. Saya rasa ini adalah 6 poin ciri-ciri makalah berkualitas. Dari situlah nanti kami menilai, oh makalahnya baik atau tidak. Makalahnya poinnya poin A, poin B atau berapa poinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ji? Tidak ada, Ji. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, oke. Sekarang kita akan belajar tentang rasam Al-Quran atau huruf fontnya Al-Quran, penulisan Al-Quran. Sebelumnya saya minta semua menyediakan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar studi Al-Quran ya, seperti saya di samping saya ini harus menyediakan Al-Quran. Biar kita hafal Al-Quran atau tidak hafal Al-Quran, bagus kalau kita selalu standby bersama Al-Quran ya. Ada Al-Quran. Ini ya. Oke. Sudah ada Al-Quran. Paling bagus itu Quran yang ya, Quran cetakan ya. Kalau di HP, bagus sih bagus, tapi agak kurang berkahnya, kurang barakahnya. Saya minta semua mau lihat surah Al-Fatihah dulu saja. Kita akan nanti membahas bagaimana rasam font ya, font. Rasam itu sebenarnya artinya font secara istilah.
Adapun mungkin kemarin teori-teorinya oke lah. Ya, kita langsung lihat font Al-Quran surah Al-Fatihah. Sudah lihat mushafnya semua? Silakan buka mushafnya semua surah Al-Fatihah. Oke, sambil menunggu, silakan saya menunggu teman-temannya lain. Buka Al-Quran surah Al-Fatihah. Sudah ada? Belum? Oke, silakan silakan saya menunggu. Sudah semua atau belum? Sebelum saya masuk materi lagi. Ah, Sudah, Pak. sudah ya? Oke, 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 bagus. Bagus. Oke, buka Al-Qur'annya surah Al-Fatihah. Sekarang saya minta 1-2 menit perhatikan seksama bagaimana tulisan Al-Qur'an di sana, ya. Bagaimana penulisan surah Al-Fatihah di situ, ya. Sambil Anda baca-baca, bukan hafal ya, baca baik-baik. Adakah yang menarik tulisan Al-Fatihah di situ? Menurut Anda, ah, yang mana? Oke, 1 menit lagi. Ya, kita percepat. Adakah hal yang aneh atau yang unik dari penulisan Al-Quran itu? Ada yang aneh, ada yang lain-lain, atau tidak didapat? Belum didapat? Oke, belum didapat. Kalau Belum. belum didapat, saya akan bantu sekarang juga untuk menunjukkan beberapa penulisan Al-Quran itu. Ya, ah, oke, sudah dilihat? Anda pasti masih pusing ya? Iya, Pak. Pusing. Oke, 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 oke. Oke. Nah, coba lihat. Oke. Saya tandai. Sekarang saya share ya. Share. Ada yang saya share ini. Saya akan berikan pemahaman bagi Anda. Oke. Lihat baik-baik. Oke. Jadi, secara umum, menulis dalam bahasa Arab itu ada 3 font atau ada 3 cara. Ada 3 tulisan. Ya. Nah, itu saya ada sandai 2 ya. 2 ya. Oke. Ada namanya khat imla'i ya dan seterusnya dan kawan-kawan itu terbagi 2 itu imla'inya. Ada yang ketiga itu namanya rasam khat Utsmani. Rasam khat Utsmani. Rasam imla'i itu adalah penulisan bahasa Arab dengan tulisan hijaiyah secara umum ya, secara umum. Oke, secara umum. Apa yang dimaksud dengan secara umum? Yaitu korang-korang Arab sekarang, ya, korang-korang Arab, apalagi media Arab, televisi Arab, apalagi kitab-kitab bahasa Arab dan seterusnya. Kalau menulis itu menggunakan tulisan begitu.
Istilahnya bahasa dunia lah, bahasa Arab dunia. Ya. Tapi anehnya, Rasam Usmani itu rasamnya atau fontnya beda dengan tulisan-tulisan Arab sekarang, beda. Karena dia adalah tulisan istimewa, bukan tulisan biasa, ya. Bukan cuma berita-berita, berita bola, berita pemilu, berita apa, bukan. Ya. Nah, kenapa? Memang tulisannya Al-Quran itu beda dengan yang lain, ya. Oke. Sekarang saya akan masuki langsung materinya. Oke. Coba lihat kata-kata yang saya garis bawahi. Kata-kata yang saya garis bawahi itu adalah menggunakan rasam Usmani, dan secara umum kata yang tidak saya garis bawahi itu sudah sesuai dengan penulisan Arab, tulisan Arab secara khusus, secara umum. Namanya apa tadi? Rasam imla'i. Saya tulis ya di kolom chat. Siapa tahu suara saya tidak didengar. Namanya imla'i. Imla'i versus Usmani, Rasam Usmani. Jadi ada namanya rasam imla'i, ada namanya rasam font Usmani. Yang imla'i ini yang umum, ya, umum. Usmani dikhususkan kepada penulisan font Al-Quran yang kita pakai sekarang. Ya. Nah, coba lihat semua sama secara umum, ya, sama ya. Sama ya. Oke. Sama kecuali sorry, ada satu kata mau saya tandai lagi. Ah, yaitu firman Allah, ini. Ya, saya akan tandai lima ternyata lima, sorry. Saya tadi lupa satu. Ini. Ada lima yang saya garis bawahi. Mulai dari bismillahnya, alaminnya, malikinya, asiratnya, dan dengan bukan pakai asirat juga, sirat saja secara umum. Ya, oke. Itu adalah kata dalam bahasa Arab yang yang berbeda dengan penulisan yang umum. Ya, berbeda dengan penulisan yang umum. Oke. Oke? Sudah catat dulu lima kata itu? Oke, oke. Oke. Sekarang kita beralih dulu kata yang mirip. Coba lihat kata yang mirip di ayat ke-6 dengan ayat ke-7. Kata sirat. Ya, sirat. Saya mau challenge kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak ini. Saya rasa semua tadi punya Google, ya. Coba ketik nanti terjemah Google. Terjemah Google dan tulis kata ini. Tulis kata ini. Oke. Apa hasilnya di Google? Sebelum saya jelaskan, saya mau kita praktek dulu. Betul tidak? Ini Rosam Usmani sesuai dengan Al-Quran atau yang umum? Imla'i namanya, yang umum. Yang di Google itu cuma yang umum. Penulisan Arab terjemahan umum. Bukan yang Usmani. Sekarang untuk membuktikannya, silahkan buka HP atau laptopnya, buka kolom Google, terjemah Google, ubah Arab Indonesia, dan cari kata ini. Terserah, mau as-sirat ada alnya atau ini saja. Sirat, sirat ini saja, sirat. Sirat. Oke? Arab Indonesia. Ah, sirat itu secara umum artinya jalan, ya, sebuah jalan atau jalan, ya. Oke, ada yang sudah dapatkan hasil bagaimana? Sebuah Kalau jalan, dapatkan Pak. hasil boleh Sebuah jalan. Ibu Yuli sudah Sebuah dapatkan jalan. hasilnya, boleh di apa? Di share atau di kolom kolom apa bagus? Kolom chat atau di grup atau di mana bagus tampilkan. Saya ingin Sebuah jalan. semua menampilkan hasilnya. Langsung praktek kita ini, langsung praktek. Gampang jika kalau teori itu. Minggu lalu kita sudah teori melihat di YouTube. Kalau dilihat, ya, kalau dipelajari, semoga. Nah, sekarang kita langsung praktek. Saya share Bagaimana di Ibu kolom Yuli? Bagaimana? tadi. Kenapa Ibu Sebuah Yuli? Kenapa? jalan.
Bagaimana tulisannya? Bisa dipoto atau Anda Saya screenshot share di atau share iya, di grup saya atau di atau di saya grup? screenshot baru saya share di grup Pak Boleh, di boleh, boleh, boleh itu, boleh juga di langsung di share kalau mau, di boleh juga itu coba. di Ini, obrolan ada nih Ibu Pak di Yuli situ. sudah mengirim loading. Bagus. Saya buka dulu yang Ibu Yuli. Sirat artinya sebuah jalan. Tunggu dulu, Ibu Yuli. Kenapa hurufnya ada 4? Coba lihat yang saya tampilkan tadi atau lihat di mushafnya. Sirat itu hurufnya 4 atau 3? Dua, Nah, tiga, empat. 4 atau 3. Bedakan yang mana huruf, yang mana harakat. Nah, ya, saya share ulang. Coba Ben, saya share ulang. Ini, Coba ini deh Pak. prakteknya ini. Coba sirat. Sirat ini berapa huruf ini? Sirat. 3 huruf atau 4 huruf sirat? Ini alif. Alif sebagai huruf atau harif sebagai harakat? Ibu Yuli, Ibu Yuli. Berapa huruf itu sirat Ibu Yuli? Kalau alifnya sebagai huruf mana sih ini? Dan dulu yang kita lihat Empat. sekarang dulu Ibu Yuli. Yang kita lihat. Tunggu dulu Pak. Gue buka karena keluar ya tadi. Berapa huruf Ibu Yuli? Berapa Eh, huruf? ya. Sirat. Sini sirat, sirat, sirat. Sirat, sirat, sirat. Berapa huruf ini Tiga Ji sirat? Pak. Satu, dua, 3. tiga. Oke, kalau di Mushafta ada Al-Quran sekarang di Mushafta atau di Ada HP tak? Ada. di Sesuai depanku dengan ini, ini. sesuai dengan yang saya tampilkan. 3 huruf juga Iya. atau berapa huruf? Tapi itu 3 juga. ada tanda alifnya iya. Alif itu tanda. Tanda itu artinya harakat ya. Atau huruf. Alif sebagai tanda atau huruf sebagai alif. Sebagai huruf. Hmm. Sebagai apa itu? Bedakan ya. Coba allazina setelahnya. Siratal lazina. Coba lihat alifnya. Ini kan alif ini alif. Sudah lihat alif. Coba saya ambil pulpen, pulpen. Nah, kita kasih tanda ya. Nah, kita kasih tanda. Nah, ya, Dua, ya, ya. sini. Dengan ini. Iya, ya. Oh Dengan ini. beda Coba lihat. alifnya. Ya. Coba Ada lihat. yang Bagaimana tanda, Ibu Juli? beda ki alifnya ada yang tanda, ada yang huruf. Jadi alif itu bisa menjadi tanda atau harakat ya bahasa anunya harakat Iya, bahasa tajwidnya. Bisa juga alif sebagai huruf, ya kan? Bagus bagus. Seperti juga domma. Domma itu kan sebenarnya huruf waw, ya domma ya. iya. Tapi bisa juga waw memang huruf, ya kan? Bedakan, bedakan harakat dengan bedakan juga dengan huruf. Jadi kalau begitu Ibu Yuli, sirot itu berapa huruf? Ibu Yuli, sirot itu Tiga, berapa tiga, huruf? tiga, 3. tiga. Kalau begitu silahkan cari di Google yang Yang tiga 3 huruf. hurufnya. Itu. Oke. Bagaimana yang lain? Coba yang lain. Sudah ada di kolom chat. Ini Ibu Rada sudah apa ini? Dikirim Ibu Rada ini. Di save dulu. Ah, ah. Tak tahu. Jangan, Ibu apa dikirim? Bukan begini, Google terjemah Ibu Rada. Ini cuma Google umum secara umum ini. Sirat dalam surah Al-Fatihah berarti bukan. Dalam bentuk itu tadi seperti yang dikirim Ibu Yulia. Google terjemah. Google terjemah cari Ibu Rada. Bagaimana yang lain? Baru 2 nilainya yang lain ini. Yang lain tidak ada nilainya. Nah, bagaimana yang lain? Didengar Kakak Kodong yang lain, Bu Ai Kodong. A plus nih saya Pak nilaiku di Yulia Tapi Sulhidayah Pak. masalahnya minus Ki. Salah caranya cari. Masa Oh 4 huruf, Aminas 3 panen Pak. huruf Ki. Setidaknya A toh Pak. A plus itu Ji Ibu Rada. Tidak ada di kampus A plus. A plus itu yang tukang di bahan bangunan itu A plus. Teman semeng. A plus namanya itu. Eh, A plus itu Pak.
Itu aja nih. Bukan A Ya, plus. oke. Nah, bagaimana kalau begitu? Sudah dapat apa maknanya? Tunggu Pak. Aku kasih Surah bertiga lagi. Al-Fatihah yang Mana ayat yang ke-6 lain atau ini? ayat ke-7? Hmm. Nah, bagaimana yang lain? Saya menunggu screenshot foto yang dikirimkan dari teman-teman yang lain sebagai bahan penilaian saya. Oke, sudah dapat? Sudah dapat? Bagaimana? Sudah Pak. Ibu Rada kirim ulang ya, Ibu Rada ya, saya lihat ya, kirim ulang. Hmm. Bagaimana yang lain? Mana Pak Mahir ini? Pak Ustaz Mahir, Ustaz Henny. Tunggu Pak. Oh, tunggu ya, Baru loading dicari mungkin ya. Google-nya. Atau Di bisa toilet. dimengerti Arab kah? Tidak bisa mengerti Arab kah Panganuta? Saya lain saya. Geografi artinya saya. Loading Ki Pak. Oh, loading. Yang mana dibilang Google terjemahan? Oh, kalau begitu saya bantu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mana itu Google terjemahan, nanti diklik saja ya. Google Translate Pak. Google Translate ya. Ah. Google Translate itu begini. Diklik, panjang nah. Ya, diklik me itu Google terjemah. Panjang nanti kalau copy. Kalau diklik ini Google terjemahan itu. Google terjemah mi. Ibu, oh Ibu Rada kirim tadi 4 huruf juga ya. Iya Pak. Yang 3 huruf kirim, yang 3 huruf saja gitu, 3 huruf. Sirot itu Artinya 3 huruf. berteriak Pak. Ah, Dia berteriak. Makanya itu yang saya minta, yang 3 huruf. Iya, Sebentar saya ini minta dia juga yang 4 huruf. berteriak. Sebentar juga Beserta yang di 4 huruf. yang 3 huruf itu dia berteriak artinya. Makanya saya mau ini yang kita pelajari sekarang. Tunggu Perbedaan Mister huruf, Kim. Gimana asal cara font pakainya Al-Quran. ini? Tunggu Ah, Pak. coba Gimana cara dikirim yang pakainya tiga ini? huruf. Kenapa Pak Mahir? Nggak ngerti pakainya, Pak. Yang tadi link kita kirimkan. Pak, Apa bisa diketik, Apa saja Pak? itu tampilannya? Pak. Apa tampilannya yang link saya tampilkan? Apa tampilannya? Tampilannya itu ini ada Inggris Indonesia. Begini Oh, begini Arab tampilannya. Arab Coba lihat, Indonesia saya di akan peragakan. Begini tampilannya ya, begini Arab tampilannya ya. Indonesia. Jadi tampilannya ini ubah dulu ke Arab. Ubah dulu ke Arab. Oke? Arab Indonesia kita pakai Pak. Ininya yang kolom kiri ubah Arab, yang kolom kanan ubah Indonesia. Bisa juga Bugis kalau mau, Ya, Bugis, Makassar. Jadi ya. Arab Baru Indonesia. ketik apa, Pak? Ketik apa, Pak? Itu Sirotan. sirot. Ya, yang Sirot. Anda ketik, begini saya langsung peragakan. Yang Anda ketik, misalkan sirot. Biografi artinya. Sirot Sirat. begini. Ini. Coba lihat. Saya langsung peragakan kalau begitu. Kalau Arab ditulis 3 huruf, sirot begini, ya. Coba lihat apa Indonesianya. SARS, apa gitu? Tidak masuk ya. Tidak ada SARS. Cuma apa itu SARS? Tidak ada. Al-Quran tulisannya 3 huruf begini loh. Nah, kalau itu tadi apa tadi lawannya Rada? Ada Usmani, Rasam Usmani atau yang umum apa tadi namanya Rada? Rasam apa tadi? I, i Irham, bukan Irham. Iya. Apa? Imlai.
Imla'i bagus. Saya sebenarnya sudah tahu Ji, cuma saya harus menguji ini. Dihafal Imla'i. atau tidak? Iya, ai A plus betulan mi saya, Pak. A plus semeng. Yo, yo, A plus. Bagus. Kalau imla'i, coba lihat Pak Sayyid, Pak Mahir, imla'i begini. Di kamus, memang tulisan Arab secara umum, yang orang Arab tahu, yang orang Arab pelajari dari SD, dari SMP, dan seterusnya. Oke? Kalau namanya jalan, jalan ini 4 huruf ditulis. Ya, itu imla'i. Itu imla'i. Ya, oke. Tetapi kalau Al-Quran tidak menulisnya dengan 4 huruf. Nah, Al-Quran menulisnya apa? Berapa huruf? Cuma, cuma apa? Cuma 3 kamu. huruf. Ah, Yang cuma satu itu 3 huruf. penanda. Cuma 3 huruf. Beda, beda, beda kan? Beda. Ada artinya, Dengan Pak. adanya perbedaan font ini, perbedaan cara penulisan ini, itulah dikatakan rasam. Rosam. Ada rosam imla'i yang umum, ada penulisan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tulisan huruf yang umum, karena ini adalah kitab suci, bukan bacaan yang biasa. Makanya namanya rasam Usmani. Kenapa dikatakan rasam Usmani? Karena Al-Quran yang kita baca sekarang namanya Mushaf Usmani. Kenapa dikatakan ada lagi Usmaninya? Ingat pelajaran Anda sebelumnya, Al-Quran pernah dibukukan dan disebar itu ketika pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Itulah pertama ada rasam. Ya. Inilah yang beredar 7 mushaf ketika itu diedar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada ada di Madinah, disebarkan mushaf ke Mekah, ke Kufa, ke Basrah, ke Syam, ke Bahrain, ke Yaman, ada 7 itu disebar. Belum di Indonesia, belum dapat di Indonesia ketika itu. 7 beredar dan seterusnya. Itu Mushaf Utsmani. Karena tulisannya Al-Quran itu khusus, maka dikatakanlah Mushaf Utsmani. Rasamnya Rasam Utsmani. Ya, Pak Imtum, mengerti? Begitu saudara-saudara. Fahim, nak. Ya, begitu. Coba apa lagi yang diketik ini Pak Rada, Ibu Rada? Sarah, sarat, sarata, apa ini? Oh, tidak pakai spasi. Bu Rada tidak pakai spasi, itu permainan dalam bahasa Arab itu kalau pakai spasi dengan tidak pakai spasi itu bisa salah atau benar? Ya. Salah. Yang sarata yang Anda kirim ini Pak Ibu Rada, Anda pakai spasi. Tidak pakai spasi itu antara alif dengan to. Pakai alif. Ya. Udah pakai alif. Nah, nih. Udah pakai alif. Tuh. Udah pakai alif. Ya. Aduh, Yep. bagaimana itu? Paham? Oke. Ya. Coba. Sirot sebuah jalan. Oh, ini yang dibuat Asmaul Husna. Bagus. Pakai alif ya. Tetapi ketika hilang alifnya, itulah penulisan Rasam Usmani. Tetapi cara bacanya juga sama. Cara bacanya sama. Yaitu bagaimana cara bacanya? Untuk mengakali dan untuk menyesuaikan cara baca, maka betul tadi perkataan dari Ibu Rada, dikasih alif kecil atau harakat panjang. Dikasih harakat panjang. Jadi tidak mempengaruhi cara bacanya. Rasam Usmani namanya tulis, bukan mempengaruhi cara baca. Tetapi rasam adalah tulisan, mempengaruhi cara penulisan font, huruf dalam Al-Quran. Begitu. Gitu ya. Bagaimana Pak Musayyid? Belum mengerti Pak Musayyid ini, Mahir. Astagfirullah, sudah pas jam Belum sih, 10 Pak. ya. Saya juga mau mengajar jam 10 di kelas yang lain ini. Mungkin Anda juga Iya, Pak. belajar di kelas yang lain. Oke, cukuplah kalau begitu. Nantilah kita belajar. Biarkan Anda penasaran lah. Nanti kita bicara Ya, lebih Pak. lanjut ya. Bagaimana? Disuruh cari 3 huruf, 4 huruf, nah cari 4 huruf, dan seterusnya. Ada pengalaman baru nih Pak Mahir.
cara melihat terjemah ya. Nah, dan Iya, seterusnya. Oke, iya alhamdulillah. Pak. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat, selamat, selamat. Iya, oke, oke.